Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak disertai keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili, mulutnya tidak berbuat salah. Timbangan dan raja yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang-orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja karena mulutnya memaksa dia. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya dan membawa dia di jalan yang tidak baik. Siapa memejamkan matanya, merencanakan tipu muslihat. Siapa mengatupkan bibirnya sudah melakukan kejahatan. Rambut putih
adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, sering kali kita mendengar orang berkata tentang panjang sabar. Semua ayat dalam Alkitab yang berbicara tentang panjang sabar sebenarnya hanya dikenakan kepada Tuhan. Karena sifat panjang sabar hanya dimiliki oleh Allah dan bukan manusia. Sejak penciptaan awal manusia sampai kepada saat ini, Allah terus bekerja di dalam kesabarannya untuk membawa manusia berjumpa dengan Dia di dalam keselamatan. Saudara-saudara yang kekasih, lalu kita sebagai anak-anaknya, kita harus terus berjuang di dalam satu sifat ini, yaitu sabar. Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara-saudara, dikatakan orang yang sabar melebihi pahlawan. Mengapa? Karena pahlawan berperang melawan musuh di luar dirinya. Tetapi orang sabar berperang melawan dirinya sendiri untuk marah. Berperang melawan waktu untuk menunggu. Berperang melawan keadaan untuk tetap bersyukur. Berperang melawan setan untuk membalas dendam. Berperang melawan nafsunya untuk taat kepada ujian Tuhan. Melebihi orang yang merebut kota. Apa maksudnya? Saudara-saudara, orang yang merebut kota itu berarti orang yang memimpin peperangan dan memenangkan satu kota tersebut. Dibutuhkan peperangan besar dan seringkali menimbulkan banyak kehancuran, penderitaan karena perang. Kesabaran tidak membutuhkan senjata. Kesabaran tidak sampai mengucurkan darah. Kesabaran tidak membutuhkan permusuhan. Kesabaran tidak bersifat menghancurkan. Kesabaran tidak memakan korban. Tetapi kesabaran membawa kepada kemenangan bukan hanya satu kali saja, seperti seorang yang merebut kota. Bukan. Tapi kemenangan berkali-kali, kemenangan sepanjang hidup kita. Dan di dalam setiap peristiwa di hidup kita. Kesabaran kita bahkan memberi pengaruh yang baik untuk kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita saat kita menyelesaikan konflik, memberikan jalan keluar, memperbaiki hubungan, dan membawa damai sejahtera. Lalu bagaimana caranya bersabar? Ketika menghadapi orang berotoritas di atas kita yang sedang marah, orang tua, atau bos, atau suami, guru, pembimbing. Khotbah 10 ayat 4 mengatakan, jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Dengar saja, jangan membantah, jangan berdebat, bukan waktunya membantah. Saat dia sedang meledak-ledak, diam. Dan jangan tinggalkan tempatmu, diam di tempat. Jangan kabur, karena kalau kita kabur maka pasti akan ada banyak masalah-masalah besar lainnya terjadi. Lalu yang kedua, ketika kita sedang disalah mengerti, bagaimana kita harus sabar? Saudara-saudara, ini berhubungan dengan rekan atau orang dan keluarga. Datangi
dengan rendah hati, bukan dengan sikap marah atau tidak terima. Jelaskan kepadanya dengan baik-baik. Kenapa orang salah mengerti kita? Bukan karena dia membenci kita, bukan, tetapi karena dia belum mengenal kita dengan benar. Yang kedua, karena kita tidak menjelaskan. Yang ketiga, karena komunikasi yang macet. Yang keempat, dia hanya dengar dari orang lain. Sedangkan seringkali orang yang menyampaikan sesuatu sesuai dengan apa yang dia mengerti, dan kadang-kadang bukan apa yang kita alami. Nah, lalu bagaimana yang ketiga? Ketika kita dituntut sabar saat kita menghadapi kesesakan. Firman Allah di dalam 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dengan menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Bertahan, saudara-saudara, jangan lari. Terimalah penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Karena mungkin masalah-masalah ini terjadi karena satu, dosa kita sendiri. Yang kedua, karena dosa orang lain. Yang ketiga, karena Allah sedang mengutuk dunia ini. Yang keempat, mungkin karena serangan dari kuasa kegelapan atau serangan setan. Dan yang kelima, atau karena Tuhan sedang menguji kita. Bertahan, bertobat, dan bersabarlah. Bersabar dengan terimalah orang yang lemah iman. Itu yang keempat. Roma 14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan. Saudara-saudara yang dikasihi, bersabar dengan orang yang lemah, yang terus-menerus harus didoakan, yang terus-menerus harus dikuatkan, yang terus-menerus kita harus sabar dengan dia, yang terus-menerus bergantung kepada topangan kita, yang harus kita terus ajar dia jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi. Saudara-saudara, kadang-kadang berhadapan dengan seorang seperti ini, kita menjadi cepat bosan, jengkel dengan cara-cara yang lemah. Terimalah dengan sabar, karena apa yang kita tabur pasti menghasilkan buah. Akan ada hasil dari kesabaran kita. Yang kelima, ketika kita menghadapi konflik, bagaimana? Bersabar dengan diam. Jangan berdebat, karena perdebatan akan membuat kita bertengkar, bahkan bisa menghancurkan hubungan. Diam saja. Nanti kalau suasana sudah mulai tenang, baru bicaralah dengan kepala dingin. Jangan pernah berpikir bahwa putus hubungan adalah jalan keluar yang terbaik. Nanti di surga dan neraka akan ada jurang pemisahnya, dan tidak pernah ada jembatan apapun yang bisa menghubungkan antara surga dan neraka. Kita tidak akan pernah bisa berjumpa. Orang-orang dari surga tidak bisa jumpa dengan di neraka, sedemikian juga dengan sebaliknya. Oleh sebab itu, selama kita ada di dalam dunia ini, jangan membuat jurang. Karena di dalam kekekalan ada jurang yang tidak akan pernah bisa diseberangi. Kita di dalam dunia, jangan memutuskan hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, saudara bersaudara, teman dan sahabat. Diam. Pertengkaran selalu memakan korban kita dan orang-orang di sekitar kita. Jadi bersabar. Yang keenam, ketika kita menghadapi masalah tekanan ekonomi, bagaimana kita bereaksi sabar? Dengan mengucap syukur apa yang ada saat ini. Saudara-saudara yang kekasih,
hidup dengan apa yang ada saat ini, syukurilah, karena ini juga berkat Tuhan. Tidak perlu terus menyesali dengan melihat apa yang di belakang. Hidup dulu yang enak, atau gara-gara ditipu orang, atau kebiasaan boros di zaman-zaman yang lalu, dan kita menyesali itu tidak perlu. Atur kembali cara mengelola keuangan. Pangkas apa yang tidak perlu, jangan hidup boros. Lalu cari solusi untuk bertahan. Tanami kebun, manfaatkan tanah dan lahan yang ada dengan sayuran. Pelihara ikan atau ternak, bekerjalah dengan tangan, Tuhan pasti memberkati. Lalu yang ketujuh, bersabar ketika kita menunggu waktu atau mengantri. Saudara-saudara, ada saja kelakuan orang tua. Kalau dia ajak anak-anaknya ngantri di mall, ngantri makan, ngantri di toilet umum, dimanapun, seringkali ada ibu yang menyerobot membawa anaknya hanya dengan modal senyum, lalu bilangin, maaf, anak saya sudah nggak tahan, sudah kebelet. Malahan ada orang tua yang anaknya nggak mau nyerobot, dicubit dan bilang begini, cerobot aja, cerobot, kenapa sih kamu penakut? Yang berani dong, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saudara-saudara, hati-hati. Itu bukan contoh yang baik. Budaya antri akan mengajarkan minimal 7 perilaku yang baik bagi anak. Yang pertama, menghargai dan menghormati mereka yang sudah lebih dulu datang. Anak kita akan belajar menghargai dan menghormati. Yang kedua, belajar bagaimana mengatur waktu. Jadi, jika dia ingin dapat duluan, maka dia harus mengatur waktu sebelumnya supaya datang dia lebih awal. Dia akan mengatur waktu, belajar. Yang ketiga, dia akan belajar disiplin, menghargai hak orang lain yang sudah ada di depannya. Yang keempat, dia bisa belajar kreatif, mengisi waktu ketika menunggu. Mungkin dengan membaca buku, mengerjakan PR, main games, atau yang kelima, dia membangun bersosialisasi hubungan dengan orang lain sehingga dia bisa berkenalan dengan orang yang juga ngantri yang sedang menunggu giliran. Yang keenam, anak kita bisa belajar tentang hukum sebab akibat. Anaknya akan belajar, jika saya ingin cepat, maka saya harus mempersiapkan diri. Jika saya tidak mempersiapkan diri, saya akan mendapat tempat yang terlambat. Hukum sebab akibat. Jadi ketujuh, anak kita belajar sabar. Anak berlatih untuk sabar, tidak komentar tentang orang yang di depan, tidak mengumpat-ngumpat, tidak menyalah-nyalahkan, dan dia tetap menunggu dengan sabar. Demikian juga dengan menunggu waktu Tuhan. Kalau Tuhan bukan masalah antri, saudara-saudara, tetapi masalah apakah kita sudah cukup genap waktunya belajar mengenal Dia, atau sudah siap. Contohnya seperti Ayub. Ketika Allah sudah melihat Ayub belajar dan sudah siap dengan semuanya, maka waktunya, saatnya berhenti dari semua penderitaan dan kesulitan, dan Tuhan memberkati dia. Belajar dari bangsa umat punya kepilihan Allah sendiri, yang seharusnya pergi ke tanah perjanjian itu hanya dalam waktu beberapa saat, tetapi mereka berputar-putar sampai lama karena Tuhan sedang mendidik mereka untuk mengenal Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang menyediakan, yang penuh dengan kasih, tetapi juga penuh dengan kekudusan yang tidak bisa dipermainkan. Jadi saudara-saudara, semua tujuan Allah hanya supaya kita mendapatkan kebaikan dan nama Tuhan dimuliakan atas dunia. Kesabaran yang suci
Tidak ada motivasi dalam hatinya bilang begini, orang sabar itu sayang Tuhan. Yang artinya, kalau saya sabar, saya disayang Tuhan. Kamu nggak sabar, kamu nggak disayang Tuhan. Kalimat ini nampaknya benar, tetapi hati-hati dengan cara setan menyusup lewat kalimat yang nampaknya seperti begitu tipis, saudara-saudara, seperti begitu baik, tetapi sebenarnya motivasinya adalah kesombongan. Saya lebih sabar dari kamu, saya lebih disayang. Maka ada motivasi menyuap Tuhan. Tuhan, kalau saya sabar ya, Tuhan sayang saya. Kalau dia tidak sabar, Tuhan jangan sayang sama dia. Saudara-saudara, ini bukan motivasi yang benar dari anak-anak ini. Ada motivasi kesombongan, merasa lebih baik daripada yang lain, lebih sabar, lebih disayang Tuhan. Kamu tidak lebih baik karena kamu tidak sabar. Kesabaran yang tumbuh bukan dengan motivasi untuk mendapatkan pembelaan Tuhan, dan orang lain akan mendapatkan hukuman atau hukuman daripada Tuhan. Itu bukan kesabaran yang benar. Saudara-saudara, kesabaran yang suci yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati kita hanya ada dalam ketaatan kepada Allah, penyerahan diri, dan percaya kepada kendali Tuhan di atas segala perkara. Allah turut bekerja. Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan menyertai kita, dan saya berserah kepadanya. Saya percaya, itu saja. Kesabaran yang demikian beda dengan kesabaran yang dimaksud oleh kebanyakan orang. Orang yang bilang begini, sabar. Kesabaran saya ada batasnya ya. Saudara-saudara, di dalam Tuhan kita yang besar, segala sesuatu bisa menjadi besar dan mulia. Dan kesabaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu bertumbuh. Makin hari kesabaran itu semakin kuat dan semakin mulia. Kesabaran dari Tuhan tidak pernah ada batasnya. Orang yang menyerahkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus menyadari sungguh bahwa dia sudah mulai belajar melewati masa-masa yang berat, dan dia mulai belajar sabar. Dia semakin kuat. Karakter barunya yang didapat dari hubungannya dengan Tuhan dan tuntunan Roh Kudus, yaitu kesabaran, semakin hari makin kuat, makin hari makin besar, makin berpengharapan bahwa ada kemenangan pada akhirnya. Paling tidak, kemenangan melawan diri sendiri, yang ingin balas dendam, yang ingin kabur, yang ingin meledak. Kemenangan atas diri sendiri. Saudara-saudara, ini rahasia kesabaran adalah melakukan sesuatu dalam ketidakpastian, namun penuh pengharapan dalam Tuhan, bahwa Tuhan yang hidup itu ada dan menyertai saya. Jadi, sudahkah Anda sabar? Sudahkah saya sabar? Kesabaran yang suci dan kesabaran yang percaya bahwa Tuhan ada dalam masalah ini. Pertama-tama, untukku, agar aku semakin diubah di dalam kasih, dalam kuasa-Nya. Lalu untuknya, agar dia berjumpa dengan Tuhan dan diubahkan oleh Tuhan, mungkin melalui kesabaran. Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan ini di mana kami boleh belajar dari apa itu sabar. Bapak, tolong kami, begitu mudah kami mendengar, tetapi kami butuh Roh Kudus
untuk kami bisa memberi diri kami dipimpin oleh Roh Kudus dalam buah Roh yang satu ini, yaitu kesabaran. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah pengendali dalam segala perkara, tidak pernah akan menghancurkan hidup kami, tetapi Engkau meletakkan kami dalam segala keadaan untuk membawa kami semakin mulia dan semakin percaya kepada Allah yang sedang bekerja dalam saya dan dalam kehidupan orang-orang di sekitar saya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami dan tolong kami untuk kami tetap berpegang teguh di dalam Allah yang membawa kami kepada kemenangan di dalam kesabaran. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, shalom Tuhan